Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ihwasanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas tentang macam-macam tauhid. Dan telah kita ketahui bersama bahwasannya tauhid itu sejatinya adalah satu. Tauhid itu ya satu, esa, tidak terbagi. Namun hal tersebut, pembagian tersebut disebabkan oleh orang kafir Quraisy yang menyimpang. Karena ketika seseorang misalnya dikatakan hanya sekedar menyembah Allah itu bertauhid, maka orang kafir Quraisy mereka demikian. Mereka menyembah Allah, namun di sisi yang lain mereka juga menyembah kepada selain Allah. Kalau demikian mereka tidak dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Macam tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu seseorang mengesahkan Allah pada af'alullah, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid rububiyah adalah tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, serta memberi manfaat dan menolak madarat. Dan hal ini semua murni Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, tanpa ada unsur campur tangan dan andil yang lain. Maka di sini dalam menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta, memberi manfaat dan madarat, menyembuhkan orang yang sakit, mengabulkan doa seorang hamba dan lain sebagainya. Ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa untuk melakukannya. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang ikut campur. Maka kalau seseorang memberi rezeki ya harus meyakini Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, itu seseorang juga harus meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak, yang mampu. Maka oleh karena itu melazimkan ketika seseorang minta kesembuhan, itu minta kesembuhannya kepada Allah. Adapun dokter, mantri, perawat dan lain sebagainya itu hanya sekedar wasilah saja. Buktinya apa? Banyak kita dapati para dokter yang ahli di bidangnya, misalnya dokter jantung, ternyata meninggal karena sakit jantung. Dokter misalnya kandungan, mohon maaf, ternyata tidak punya anak. Ada seperti itu. Maka ini membuktikan bahwasanya itu sekadar wasilah. Maka yang bisa menyembuhkan, bisa
menghidupkan, mematikan, memberi rezeki kita, memberi nikmat kita ya hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ketika seseorang misalnya dia datang kepada seorang dokter, dia dengan meyakini saya kalau berobat dengan dokter ini pasti sembuh, kalau dokter yang lain tidak. Maka itu hati-hati, bahaya. Bisa jadi seseorang dia meyakini ada penyembuh selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian, tauhid rububiyah ini berporos pada 3 perkara. Perkara yang pertama adalah penciptaan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Antum dulunya itu enggak ada. Manusia dulunya enggak ada. Manusia pertama Nabi Adam dulunya enggak ada. Bahkan jangankan ada, untuk disebut saja itu juga nggak ada. Antum coba renungi surat Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada, bahkan sesuatu yang tidak bisa untuk disebut, namanya aja belum ada. Maka bagaimana ada? Nah kan kalau bayi itu ada, baru namanya ada. Ada dulu baru bisa disebut. Maka kalau nggak ada nggak bisa disebut. Maka kalau misalnya antum mencari sesuatu barang yang tidak ada, susah antum menyebutnya. Nah bagaimana mau menyebutnya? Ciri-cirinya saja antum tidak bisa. Misalnya antum punya hewan, saya kehilangan hewan, kakinya 4, punya telinga 2. Nah, kemudian teman antum menyebutkan kucing, bukan, kambing, bukan, sapi, bukan, kerbau, bukan, kuda, bukan. Lalu terus apa? Pokoknya bukan itu. Lalu terus apa? Pokoknya seperti itu. Nah, harus ada sesuatu yang spesifik gitu loh. Karena nggak ada, susah untuk disebut. Dan poros kedua dalam tauhid rububiyah ini adalah Allah Subhanahu wa taala al-mulku, kepemilikan. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, di atas muka bumi, kemudian seluruh alam semesta beserta isinya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu, yang bisa untuk menciptakan itu semua dan memiliki itu semua. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya, itu bukan dari sesuatu yang kebetulan, enggak sengaja, tidak. Maka saya sering mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika menciptakan itu melalui perencanaan, tanpa asal-asalan, tanpa disengaja. Sudah direncanakan, diciptakan sedemikian rupa. Maka kalau orang mengatakan kenapa bumi bulat, ya, itu pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Jangankan antum nanya kenapa bumi bulat, antum mempermasalahkan bumi bulat atau datar itu nggak bermanfaat, nggak ada faedahnya. Antum ribut mau bumi bulat, bumi datar, nggak ada faedahnya. Tapi ketika antum mempertanyakan kenapa bumi itu bulat, nggak lonjong aja, nggak segitiga, nah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika menciptakan sudah melalui perhitungan. Dan setelah sekian lama akhirnya kita mengetahui kenapa bumi itu bulat. Karena dengan bumi bulat maka sangat mudah untuk bumi tersebut tuh mengalami gravitasi. Gravitasi bumi itu dengan bulat mudah. Dan dengan adanya bumi itu bulat, gravitasi bumi itu kita tidak merasakannya. Padahal bumi itu berputar setiap hari. Tapi kita tidak merasakannya. Berbeda jika seandainya bumi tersebut itu lonjong, kotak,
segitiga dan lain sebagainya. Dan ini yang bisa menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan itu dengan perhitungan, bukan cuman nggak disengaja. Seperti orang yang meyakini teori Big Bang. Teori Big Bang, bumi itu tercipta karena suatu ledakan asteroid, meteoroid, planet yang bertabrakan kemudian membentuk sebuah bumi. Nah, kalau misalnya itu dari sesuatu yang bumi meteor, planet bertabrakan, harusnya bumi itu nggak bulat. Bumi itu nggak pasti ada banyak lubangnya, geronjalannya. Antum tahu geronjalan? Tahu ya, geronjalan itu lubangnya, ada yang ini agak naik sedikit, ada yang cekung, ada yang cembung dan lain sebagainya. Tapi ternyata bumi itu kan antum lihat, sejauh yang antum memandang, itu kan bumi itu kan lurus. Maka ada orang yang mengatakan bumi itu datar, walaupun para ulama bersepakat bahwasanya bumi itu bulat. Kemudian kalau namanya nggak sengaja, ya harusnya tatanannya, tata letaknya itu absurd, nggak jelas. Iya kan? Coba misalnya ketika antum, kalau nggak percaya, antum misalnya ngambil gelas, ini gelasnya antum lempar, tabrakan kemana? Ke tembok. Kira-kira pecahannya kemana saja? Berserakan, nggak jelas. Tapi coba antum perhatikan, bumi itu tatanannya rapi, gitu loh. Ada daratan, ada lautan, ada gunung. Dan gunung itu enggak tiba-tiba gunung itu di sembarangan tempat. Misalnya di tengah kota ada gunung, enggak. Allah sudah men-setting. Ini dataran ini sengaja misalnya dibuat sedemikian rupa. Biar apa? Nanti manusia bisa tinggal di sana. Dan ini daerah ini dibuat misalnya bergunung. Jauh dari yang tadi diciptakan, dibuat untuk manusia. Kemudian laut juga jauh. Demikian sudah disetting. Maka kalau Big Bang yang tidak mungkin tiba-tiba kok bisa sedemikian rapinya, buah-buahannya bisa bermacam-macam, beraneka ragam. Kemudian tumbuhan ini misalnya sayuran hanya bisa tumbuh di area pegunungan, nggak bisa di area tengah kota. Iya, itu kan sudah disetting sedemikian rupa. Kalau namanya nggak sengaja, ya harusnya di mana saja bisa tumbuh. Kurma bisa tumbuh berbuah di Indonesia, bukan hanya di Arab gitu loh. Ya walaupun di Indonesia ada kurma yang tumbuh kemudian berbuah, tapi itu hasilnya tidak seperti ketika di Arab gitu loh. Ada tumbuhan yang hanya bisa tumbuh di negara tertentu, daerah tertentu, di daerah yang lain tidak bisa. Nah ini Allah Subhanahu wa taala sudah inilah poros tauhid rububiyah, yaitu Allah menciptakan, kemudian Allah segala sesuatu alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, kemudian yang ketiga adalah mudabbir, tadbir. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur sedemikian rupa tatanan bumi, alam semesta itu sudah diatur sedemikian rupa. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semua. Dan semua yang terjadi di muka bumi ini semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita misalnya ingin diberi rezeki, misalnya diberi kesehatan, kemudian agar diberi seorang anak, agar disembuhkan, agar minta diturunkan hujan dan menumbuhkan pohonan, kita hanya boleh minta kepada Allah. Kita nggak boleh minta kepada selain Allah. Maka misalnya kayak pengendali hujan dan lain sebagainya, tolong saya pengen di sini hujan, tidak bisa. Antum tidak boleh minta kepada dia. Dia manusia, nggak punya. Masalah tauhid rububiyah adalah
hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampuri sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alalahul khalqu wal amru, sesungguhnya ingatlah Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan dan memerintah, dan hanyalah hal tersebut itu hak Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan apa saja yang di alam semesta ini, baik langit dan bumi, itu milik Allah. Lillah, walillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu, maha perkasa atas segala sesuatu untuk mentakdirkan, mengaturnya, menciptakannya. Ini adalah tauhid yang pertama. Macam tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu yang disebut dengan seseorang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Artinya seseorang itu ketika beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka tadi kita sebutkan tentang tauhid rububiyah. Ketika kita berbicara tentang tauhid rububiyah, maka iltizamnya, lazimnya seseorang ya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka tauhid uluhiyah ini adalah af'alul ibad, perbuatan hamba, seperti contohnya salat, zakat, puasa, haji, tawakal, berserah diri, nadar, takut, berharap, cinta dan lain sebagainya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya seseorang sholat untuk selain Allah, maka dia melakukan syirik. Saya sholat karena apa? Kebetulan di samping ini ada seorang bapak yang memiliki anak gadis yang cantik jelita. Saya pengen biar saya dijadikan mantu. Antum caper, tebal pesona. Ketika antum beribadah, sholat tujuannya bukan karena Allah, agar dipuji, agar mendapatkan tendensi dunia. Maka ini nggak boleh. Karena namanya tauhid uluhiyah harus dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Antum nadar. Saya kalau misalnya hafid 30 juz, saya mau ngelarang sesajen untuk penghuni, misalnya penghuni gunung ini gitu. Nggak boleh, karena antum ketika itu antum bermaksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati tentang tauhid uluhiyah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik manusia maupun jin, setan, iblis, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diminta untuk beribadah di sini bukan hanya manusia, jin itu juga. Jin itu terbebani syariat. Maka nggak boleh jin itu mengganggu manusia. Maka kalau misalnya jin itu merasuki manusia, dia melakukan kedzaliman, mengagetkan manusia, itu dia zalim. Maka jin itu ada jin yang taat, ada jin yang membangkang. Maka jin yang membangkang, jin yang suka bermaksiat dinamakan sebagai setan. Sedangkan pentolannya setan adalah iblis. Itulah beda antara jin. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Sedangkan setan adalah jin yang membangkang. Dan iblis adalah pentolan dari itu semua. Maka kalau misalnya ada jin menampakkan diri di hadapan antum, tonjok aja. Nggak usah takut. Cekek aja kalau perlu. Antum pukul, nggak masalah. Kalau misalnya mati, ya mati beneran. Karena ketika jin itu sudah masuk ke alam manusia, berlaku hukum manusia. Sebagaimana manusia, kalau dipukul sakit, ya sakit. Kalau dipukul meninggal, ya meninggal. Maka
biasanya ketika seseorang misalnya diruqyah, tidak boleh kita misalnya karena ketika diruqyah jin tersebut itu membangkang, ngeyel, memberontak, kemudian dipukuli yang antum ruqyah, tidak boleh. Karena apa? Karena dia masih dalam bentuk jasad manusia, jasad yang dirasuki. Kalau sudah keluar, tafadhol, misalnya jin tersebut itu menampakkan dalam wujud aslinya. Seperti kisahnya Khalid bin Walid. Itu ketika ingin menghancurkan patung Uzza, kalau saya tidak salah Uzza atau Lata. Itu patung tersebut dihancurkan, dihancurkan, bangkit lagi, dihancurkan, bangkit lagi. Kemudian bertanya, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, wahai Khalid bin Walid, kamu datanglah ke lembah ini, tempat ini, nanti kamu akan menemui seseorang, nah itu bunuh orang tersebut. Akhirnya Khalid bin Walid menemui seorang perempuan, rambutnya acak-acakan dan dia dalam kondisi telanjang, dibunuh saat itu juga. Karena itu perwujudan dari Uzza tadi. Saya lupa Uzza atau Lata, intinya itu. Dan akhirnya berhala Lata Uzza itu bisa dihancurkan. Maka kalau misalnya antum ketemu jin dalam wujud manusia, antum gak usah takut. Untuk apa antum takut sama jin? Kita sama-sama diperintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi kalau misalnya jin itu ngagetin antum, ya namanya kaget, takut, ya itu normal. Orang misalnya lihat kegelapan, takut kegelapan, itu sesuatu yang normal. Takut lewat jalan yang sepi, itu normal. Tapi ketika takut yang normal ini sampai melebihi takutnya atau menyamai takutnya seseorang kepada Allah, nggak boleh. Misalnya seseorang saking takutnya akhirnya dia tidak mau beribadah. Saya takut sholat di masjid. Kenapa? Kalau saya sholat di masjid nanti saya takut diejek, takut dibilang soalim. Nggak boleh takut. Itu takut yang maksiat. Begitu juga kalau misalnya antum takut untuk berbuat baik. Saya mau berbuat baik, saya mau tobat. Saya nggak jadi. Karena apa? Saya takut kalau saya tobat, saya berbuat baik, saya hijrah, saya berubah, teman-teman saya memusuhi saya. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh, sehingga seorang nggak boleh dengan takut yang demikian akhirnya meninggalkan ketaatan kepada Allah. Tidak boleh. Karena sudah menjadi sunatullah, seseorang itu ketika berbuat baik, taat kepada Allah, pasti ada musuhnya. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja itu ada loh musuhnya. Padahal semuanya itu sepakat bahwasannya Rasulullah SAW adalah manusia terbaik. Dan jin ini bukan hanya ada jin yang kafir, jin yang muslim. Jin ini ada sekte-sektenya, ada macam-macamnya, seperti manusia. Dalilnya apa? Surat Al-Jin, surat Jin ayat 15 sampai 16. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa ala wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ini menunjukkan karena jin itu sejatinya itu memiliki aliran. Maka kalau ada yang bertanya, apakah jin itu ada yang liberal? Bisa jadi ada. Apakah jin itu ada yang ateis? Bisa jadi ada. Apakah jin itu ada yang berakidah misalnya Asy'ari, Maturidi, Jahmiyah, Mu'tazilah? Bisa jadi ada. Karena jin itu aliran sekte-sektenya banyak sebagaimana manusia. Bukan hanya jin itu yang taat sama jin yang bermaksiat. Jin yang maksiat itu juga macam-macam sebagaimana manusia. Manusia itu kan ada yang bermaksiat, maksiatnya dalam bab ini, ada yang maksiatnya dalam bab itu, ada yang maksiatnya dalam bab yang lain. Ini menunjukkan surat Jin ayat 15 sampai 16, jin itu punya sekte, punya aliran sebagaimana manusia. Ada yang macam-macam. Ada yang mungkin bisa jadi
Jin itu ada yang misalnya homo, bisa jadi ada yang agak melambai, bisa jadi ada, karena macam-macam sebagaimana manusia. Cuman bedanya jin dengan manusia, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu bisa melihat kalian min haitsu la tarawnahum, namun kalian tidak bisa melihat jin itu posisinya di mana. Maka bisa jadi ada jin yang saat ini ikut kajian, misalnya duduk di sampingnya Fauzil atau di belakangnya Moreno, bisa jadi. Kita nggak bisa lihat jin, tapi bisa jadi ada jin yang duduk di sampingnya Alwan, membisiki Alwan, nggak usah dengerin, ngobrol aja, atau fokus yang lain. Bisa jadi, kita nggak tahu, karena kita nggak bisa lihat jin, tapi jin bisa lihat kita. Maka itulah bedanya kita dengan jin. Jin bisa melihat kita tidak bisa melihat jin tersebut. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Apa itu? Seseorang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya, atau dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat ini adalah sifat-sifat kesempurnaan yang berlaku kepada Allah, atribut-atribut kemuliaan tanpa adanya takyif, tamsil, tahrif, taktil. Apa itu takyif? Takyif itu membagaimanakan. Contohnya, seseorang itu menentukan secara spesifik kaifiyah dari sifat Allah. Allah itu kalau duduk gimana? Nggak penting. Yang tugas antum itu antum udah. Antum yakini Allah Subhanahu wa taala itu duduk di atas singgasananya arsy. Nggak penting duduknya gimana, singgasananya seperti apa. Itu nggak penting, karena apa? Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Sedangkan manusia itu ketika berbicara tentang ilmu Allah itu terbatas gitu loh. Maka diibaratkan ilmu Allah itu seluas apa, lautan. Sedangkan ilmu manusia cuma setetes dari lautan tersebut, nggak bisa. Sedangkan ketika kita ingin membagaimanakan sifat Allah, atau misalnya sifat Allah, nama Allah Subhanahu wa taala, kita harus pernah ketemu Allah. Ada yang pernah ketemu Allah di sini? Tidak pernah. Mau bagaimana kita mau mensifati Allah? Atau yang kedua, kalau kita ingin mengetahui bentuk fisik Allah, membagaimanakan Allah, kan pertama harus ketemu. Sebagaimana manusia, antum nggak mungkin bisa mensifati Bilal kalau nggak pernah ketemu Bilal. Bilal itu seperti apa? Nggak mungkin. Maka yang pertama adalah antum udah pernah ketemu Allah, nggak pernah dan nggak mungkin. Antum mau ketemu Allah yang meninggal dulu, masuk surga dulu. Ya kalau antum masuk surga, harapan kita kan masuk surga. Dan yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala itu hanya penghuni surga. Pertama kalau pengen ketemu Allah, antum meninggal dulu, nggak mungkin antum meninggal dulu terus antum laporan, nggak mungkin antum meninggal kemudian dihidupkan, kecuali nanti. Itu yang menakdirkan hanya Allah, dan itu nanti di akhir zaman antum meninggal, Allah wafatkan, kemudian antum Allah membangkitkan antum, itu nanti. Antum nggak pernah ketemu. Kemudian tentang sifat Allah kita taunya hanya lewat kabar. Pernahkah Rasulullah SAW menghabarkan tentang singgasana Allah itu seperti apa? Allah itu seperti apa? Ya kan kita hanya bisa mengetahui dari kabar. Allah memiliki dua tangan, ya sudah Allah memiliki dua tangan. Sisanya kan tidak dijelaskan. Tangannya apakah kanan dengan kiri semua, atau kanan semua, kiri kanan, atau dua tangannya seperti apa? Ya sudah, itu tugas kita itu hanya mengimani. Karena sampai ke sana kita nggak mungkin, nggak ada kabar yang sampai kepada kita. Maka kita tidak boleh untuk membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sudah, amiruha kama ja'at, sudah. Allah Subhanahu wa taala
bersemayam di atas ars, ya sudah, bersemayam di atas ars. Nggak perlu antum tanya singgasana arsy-nya Allah seperti apa. Dan yang jelas arsy itu adalah makhluk yang paling besar pertama, dan arsy itu adalah yang paling tinggi, makhluk Allah yang paling tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy tersebut. Maka kalau di manusia, yang dalam bayangan manusia makhluk yang paling tinggi itu adalah bumi, adalah langit, maka itu di atas langit, di atas langit, di atas langit, di atas langit sana. Maka kalau ada orang mengatakan di mana Allah, di atas langit, ya benar. Tapi kalau ada orang mengatakan Allah di mana, Allah ada di mana-mana, itu salah. Itu kurang ajar. Lah bagaimana mungkin Allah ada di mana-mana? Masa Allah ada di di tempat-tempat yang kotor? Naudzubillahi min dzalik. Subhanallah an dzalik. Maha suci Allah dari segala pensifatan demikian. Dan begitu pula kita tidak boleh tamsil. Apa itu tamsil? Tamsil itu menyerupakan sifat Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang dirinya, Allah memiliki tangan, kemudian kita menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Naudzubillah. Tidak mungkin tangannya manusia satu dengan manusia yang lain saja itu berbeda. Kalau tidak percaya silahkan tangan antum sejajarkan dengan tangan teman antum, maka akan antum dapati. Jangankan tangan antum dengan tangan teman antum, tangan antum keduanya kanan dengan kiri itu beda. Silahkan, itu beda. Jangankan ini, sampai sidik jarinya itu berbeda. Maka mana mungkin Allah Subhanahu wa taala mau disamakan dengan makhluknya yang hina. Antum, kita disamakan dengan hewan itu enggak mau. Misalnya monyet punya tangan, mau tangan kita disamakan dengan monyet? Enggak mungkin. Maka kalau ada orang yang menyamakan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka itu orang yang kurang ajar, orang yang tauhidnya bermasalah. Kemudian yang kedua tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif itu mengubah atau memalingkan sifat Allah dari makna aslinya. Misalnya istawa dimakna dengan istaula. Istawa bersemayam dimaknai dengan istaula, menguasai. Loh, kalau misalnya menguasai summastawa alal ars, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars. Kalau dimaknai istaula, kemudian Allah menguasai arsy tersebut. Namanya menguasai, dulunya itu belum dikuasai. Sebagaimana seorang raja atau seorang misalnya capres, entah Anies Baswedan, entah Prabowo Subianto, entah Ganjar Pranowo, itu kan capres, masih calon presiden. Maka pertanyaannya, apakah tiga capres tersebut menguasai Indonesia? Tidak. Tapi setelah menjadi presiden baru menguasai Indonesia. Karena apa? Sebelumnya Indonesia belum dikuasai oleh tiga capres tersebut. Maka kalau dimaknai istawa dengan istaula, artinya Allah itu bukan qadir, Allah itu bukan maha mampu, Allah itu bukan al-qahhar, Allah itu bukan al-azim. Maka akan banyak nama-nama dan sifat Allah yang harus maknanya harus dipalingkan, harus ditafsirkan. Lah kalau Allah innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha mampu untuk segala sesuatu. Lah ternyata arsinya itu dikuasai setelah baru sampai sana. Kan kurang ajar gitu loh. Maka istawa ya dimaknai sebagai istawa, bersemayam. Allah sudah menguasai arsy tersebut sebelumnya. Allah sudah memiliki arsy tersebut sebelumnya. Allah yang menciptakan arsy tersebut. Gak bisa Allah tiba-tiba istaula baru menguasai setelah menciptakan langit dan bumi. Gak bisa. Itu kurang-kurang ajar. Atau misalnya taktil, menolak atau meniadakan sebagian atau seluruh sifat Allah, seperti misalnya ketika ayat-ayat ayat-ayat yang maknanya innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua tangan.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada sebagian orang menafsirkan biyadillah, tabarakalladzi biyadihil mulku. Tangan Allah di sini bukan tangan, tapi kekuasaan. Maka sama saja, kalau tangan Allah itu dimaknai sebagai kekuasaan, maka sama saja menghilangkan sifat tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan ayat yang menyebutkan tangan Allah dalam ayat yang lain, bukan cuma surat Al-Mulk. Padahal tangan Allah disebutkan bukan cuma satu tempat, ada beberapa tempat. Masa semuanya ditafsirkan kekuasaan? Di surat Al-Mulk mungkin cocok, tapi di ayat yang lain nggak cocok. Maka ya sudah. Maka kita ya kalau tangan ya kita sifati Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Nggak boleh kita tahrif dengan makna tangan di sini bukan bukan tangan tapi kekuasaan atau as-sami. Seseorang itu sami, bukan maknanya innallaha sam'un du sam'in. Allah itu maha mendengar. Bila sam'in apa itu? Tanpa memiliki pendengaran. Kan lucu. Misalnya Abdillah mendengar, punya telinga enggak? Punya, harusnya punya. Tapi ada orang Abdillah itu bisa mendengar tapi enggak punya telinga. Maka orang yang waras dimanapun itu pasti tidak akan percaya. Nah, kecuali kalau antum ngomong sama orang yang enggak waras, ya baru percaya. Kok bisa gitu loh? Maha mendengar tapi tidak memiliki pendengaran. Naudzubillah an dzalik. Subhanallah ta'ala amma yasifun. Dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya kita tidak boleh tamsil, tidak boleh menyamakan, tidak boleh takyif, membagaimanakan, tidak boleh tahrif, memalingkan makna yang telah Allah Subhanahu wa taala sematkan pada nama Allah Subhanahu wa taala, atau taktil, atau mengosongkan atau meniadakan sebagian atau seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin berdoa, ketika kita ingin mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah, apa itu? Af'alul ibad, perbuatan hamba, berdoa, maka kita tujukan kepada Allah, kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan Al-Khaliq, Ar-Razzaq, kemudian Al-Mannan, kemudian apalagi Al-Mun'im, Al-Qadir. Ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah macam-macam tentang tauhid. Tauhid itu terbagi menjadi 3, dan ini faktor terbaginya bukan karena dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pembagian di sini adalah agar untuk memudahkan, agar orang itu tahu, agar orang ketika terjumus dalam satu tidak bisa dikatakan dia bertauhid. Karena tauhid ini sejatinya adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kalau misalnya orang benar dalam bab tauhid rububiyah, maka orang kafir Quraisy, mereka orang yang bertauhid, maka tidak perlu Rasulullah SAW berdakwah untuk menyeru mereka masuk Islam, karena tauhid rububiyah mereka sudah benar. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki dan lain sebagainya. Tapi ternyata tauhid uluhiyah mereka bermasalah, mereka menyembah kepada selain Allah. Maka pembagian tauhid di sini salah satu tujuannya adalah demikian. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Fadil. Ya.
Ya. Ya. Ya Allah bersemayam, ya Allah bersemayam gitu loh. Entah Allah mau duduk, entah mau Allah apa, ya itu urusan Allah. Tugas kita adalah mengimani. Ala wal tafa, Allah itu maha tinggi. Dan apa yang dilakukan Allah itu kan bukan urusan kita. Urusan kita itu mengimani. Maka ketika Allah bersemayam, ya sudah Allah bersemayam. Maka kita nggak boleh mentakyif Allah itu bersemayam ngapain? Dudukkah? Atau kadang duduk, kadang misalnya senderan atau apa? Nggak boleh. Ini artinya kita mentakyif Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah bersemayam, ya bersemayam. Karena ketika Allah bersemayam tidak disebutkan Allah itu dudukkah atau apakah, kecuali kalau misalnya ada ayat yang menjelaskan hal tersebut, ya sudah. Maka tugas kita ya nggak boleh kita membagaimanakan Allah. Allah itu dudukkah atau apa, Allah itu senderan atau apa, itu bukan ranah kita. Ranah kita hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu bersemayam. Sedangkan kenapa kok ada pertanyaan demikian? Karena dia itu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan manusia, hamba. Kalau namanya hamba bersemayam itu apa? Duduk. Bersemayam itu apa? Berbaring. Seperti misalnya jenazah disemayamkan, di apa? Didudukkan? Enggak, dibaringkan. Lah itu kita mikirnya dengan otak manusia. Sedangkan laisa kamitslihi syai'un, perlu kita tahu. Allah itu beda dengan manusia. Maka ketika Allah bersemayam, terserah Allah mau ngapain. Enggak harus kita Allah itu mau dudukkah, mau apakah, itu manusia. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Maka seringkali seseorang itu salah dalam masalah tauhid asma wa sifat ketika mensifati Allah itu tidak losplong, enggak dol. Dia masih ada takyif. Lah kan kalau misalnya bersemayam, misalnya tangan kan ada kanan, ada kiri. Mata, Allah kan memiliki dua mata. Berarti kanan dan kiri dong. Ini sudah pokoknya dua mata, entah kanan atau kiri itu bukan urusan antum gitu loh. Nah kadang ketika seseorang itu beriman, imannya itu enggak pasrah gitu loh. Masih ada ganjalan gitu loh. Karena apa? Ya dia mikirnya itu pakai otak gitu loh. Makanya seseorang mendewakan akal itu enggak boleh. Karena akal manusia itu terbatas. Maka kalau misalnya mendewakan akal, pertanyaannya, mau akal siapa yang mau dipakai? Tentu akalnya Fauzil beda dengan akalnya Alwan. Maka ketika seseorang debat belum dipertemukan, kita titik temunya di apa? Yang kita sepakati. Kalau nggak ketemu titik temunya, nggak bakalan, ya sudah, nggak usah diskusi. Karena titik temu kita nggak ketemu. Beda kalau misalnya kita diskusi, titik temu kita adalah Al-Quran. Maka apapun yang kita ributkan, kita kembalikan kepada Al-Quran, akan ketemu. Tapi kalau misalnya titik temu kita ini adalah tentang akal atau buatan manusia, nggak akan ketemu. Maka orang ketika misalnya diskusi masalah undang-undang buatan manusia, seringkali nggak ketemu. Kenapa? Lah karena maksudnya itu undang-undang begini, berarti begini. Padahal orang lain memahami tidak seperti itu. Maka kalau diskusi, temukan dulu sesuatu hal yang tidak bisa orang pasti ketika ribut ketemu titik temunya adalah Al-Quran dan hadis sahih. Tapi kalau misalnya sudah titik temu Al-Qurannya begini, ayat begini, kalau kok nggak ketemu, saling berseberangan, berarti salah satu ada yang salah. Ketika masalah sifat Allah ya, maka ada sesuatu yang dia masih memasahkan keimanannya kepada Allah itu belum seluruhnya, masih ada ganjalan gitu loh.
Maka ketika ada ganjalan ini ya pertama kita pasrahkan semua kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah aku agar mengimani seluruh sifat-Mu, agar aku bisa menerima takdir-Mu, baik takdir baik maupun takdir buruk. Wallahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.